Dalam pengisian riwayat pengalaman kerja ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tidak mutasi. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mengabdi pada satu sekolah sampai sekarang tidak pernah mutasi. Yang kedua, pernah mutasi. Nah, ini berlaku bagi Bapak Ibu yang pernah mutasi ke beberapa sekolah. Namun untuk yang pernah mutasi ini masih dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, mutasi dalam satu kabupaten beda sekolah. Yang kedua, mutasi beda kabupaten dan beda sekolah. Nah, bagaimana cara kita menginput riwayat pengalaman kerja pada portal SSC-ASN untuk pendaftaran P3K Guru? Sebelum kita lanjut, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya supaya Anda yang pertama mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Nah, kita langsung saja pada tutorialnya. Yang pertama, Bapak Ibu sudah membuat akun pada portal SSC-ASN. Setelah itu Bapak Ibu login dan Bapak Ibu menuju ke bagian menu riwayat. Nah, di menu riwayat ini Bapak Ibu diminta untuk mengisi deskripsi diri, ini wajib, dan Bapak Ibu mengisi riwayat pendidikan. Itu mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi atau pendidikan terakhir Bapak Ibu. Maka di sini Bapak Ibu nanti persiapkan ijazahnya mulai dari SD sampai dengan S1 atau S2 atau S3. Lalu setelah itu Bapak Ibu akan mengisi riwayat pengalaman kerja yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang mana dalam pengisian riwayat kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu yang tidak mutasi dan yang mutasi beda kabupaten beda sekolah, dalam satu kabupaten beda sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari yang tidak mutasi. Nah, di sini Bapak Ibu klik pada tambah pekerjaan, lalu akan mengarahkan kita pada form seperti ini. Nah, di sini yang pertama kita isi adalah instansi pemerintah. Nah, bagi sekolah negeri itu wajib memilih instansi pemerintah karena sekolah negeri bernaung pada instansi pemerintah. Untuk sekolah swasta ini dikosongkan instansi pemerintahnya karena swasta ini bernaung dalam yayasan bukan instansi pemerintah. Nah, di sini kita simulasikan yang instansi pemerintah sekolah negeri. Nah, di sini saya contohkan untuk pilih instansi, Bapak Ibu klik pada ke bawah, lalu Bapak Ibu ketikkan kata kuncinya seperti ini. Pemerintah Kap titik, lalu Bapak Ibu masukkan nama kabupatennya. Misalnya saya ambil contoh Kabupaten Belu. Setelah muncul kita klik. Selanjutnya kita mengisi instansi atau perusahaan. Nah, di sini untuk instansi atau perusahaan sudah mengikuti apa yang kita input di atas ini. Tetapi di sini kita edit, kita inputkan nama sekolah tempat kita mengajar. Misalnya SDN titik-titik, silahkan isi nama sekolahnya. Lalu jabatannya di sini, jika kita guru kelas, Bapak Ibu inputkan guru kelas SD. Jika guru mata pelajaran, silahkan Bapak Ibu ketikkan di sini sesuai dengan kenyataan. Lalu tanggal mulai. Nah, tanggal mulai di sini Bapak Ibu inputkan tanggal pertama kali Bapak Ibu mengabdi pada SDN tersebut. Setelah itu tanggal selesai, karena memang pada pembahasan ini bahwa Bapak Ibu tidak mutasi. Jadi untuk tanggal selesai itu Bapak Ibu inputkan tanggal 31 Desember 2022. Setelah itu Bapak Ibu inputkan gaji pokok sesuai yang dibayarkan oleh SDN tersebut. Dan untuk input gaji pokok tidak diperkenankan menggunakan tanda titik atau tanda koma. Yang berikut, nomor surat keputusan. Nah, nomor yang diinputkan di sini adalah nomor SK pertama yang dikeluarkan oleh SDN tersebut kepada gurunya yang bertugas pada SDN tersebut. Nah, itu adalah nomor SK pertama kali yang diinputkan di sini, tanggal SK-nya dan pejabat yang tanda tangan SK tersebut. Lalu Bapak Ibu langsung klik tombol simpan. Nah, untuk penginputan SK untuk yang tidak mutasi ini cuman satu saja, bukan
Bapak Ibu masuk di tahun 2005, maka SK 2005 diinput, 2005, 2006, 2007, 2008 sampai dengan 2022 sekarang. Tidak, tetapi cuman satu saja, yaitu SK pertama dan tanggal selesainya di 31 Desember 2022. Yang berikut kita simulasikan yang mutasi dalam satu kabupaten beda sekolah. Nah, di sini kita klik tambah pekerjaan. Lalu di sini kita pilih instansi pemerintah. Nah, di sini saya contohkan pemerintah Belu. Setelah itu di instansi atau perusahaan kita inputkan nama sekolahnya. Di sini saya bedakan, jadi kita inputkan SDNA supaya kita membedakan, nanti kita inputkan lagi yang sekolah berikut. Nah, jabatannya misalnya guru kelas SD. Ini sesuaikan saja dengan jabatan Bapak Ibu. Lalu tanggal mulai di sini Bapak Ibu inputkan tanggal pertama Bapak Ibu mengabdi pada sekolah tersebut. Lalu untuk tanggal selesai, nah di sini karena Bapak Ibu nanti akan mutasi, maka tanggal selesai di sini Bapak Ibu inputkan tanggal mutasi Bapak Ibu untuk pindah ke sekolah B. Tanggal mutasi itulah yang Bapak Ibu inputkan sebagai tanggal selesai di sini. Lalu Bapak Ibu inputkan gaji pokok tanpa tanda titik dan tanda koma. Lalu Bapak Ibu inputkan nomor SK pertama yang dikeluarkan oleh sekolah tersebut untuk Bapak Ibu. Nomor SK itulah yang Bapak Ibu inputkan di sini dan tanggal serta pejabat yang tanda tangan SK tersebut. Setelah itu Bapak Ibu klik tombol simpan. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu tambah lagi pekerjaan karena Bapak Ibu pindah ke sekolah berikutnya. Kita klik tambah pekerjaan. Lalu di sini Bapak Ibu pilih instansi pemerintah, masih kabupaten yang sama. Lalu di instansi atau perusahaan baru Bapak Ibu masukkan sekolah yang sekarang Bapak Ibu tugas. Misalnya saya bedakan yaitu SDNB. Nah, jabatannya silahkan sesuai. Kita masukkan guru kelas. Sesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu. Nah, untuk tanggal mulai. Nah, tanggal mulai di sini kita tidak ambil lagi dari tanggal mulai SDNA, tetapi tanggal mulai di sini kita ambil tanggal dari pertama kali kita masuk ke SDNB. Tanggal itulah yang kita input di sini. Untuk tanggal selesai, jika kita sudah pindah sampai di SDNB dan kita tidak pindah lagi, maka tanggal selesai ini kita inputkan 31 Desember 2022. Tetapi sampai SDNB dan kita masih pindah lagi, maka tanggal selesai ini kita ambil dari tanggal mutasinya yang akan kita input di sini. Nah, untuk gaji pokok silahkan input di sini sesuaikan dengan yang dibayarkan oleh sekolah SDNB ini dan inputkan ini tanpa tanda titik dan koma. Lalu nomor surat keputusan. Nah, untuk nomor surat keputusan di sini kita tidak ambil lagi nomor SK yang dari sekolah A, tetapi di sini kita ambil nomor SK dari SK pertama yang dikeluarkan oleh sekolah B kepada kita. Yang nomor itulah yang akan kita input di sini dan tanggalnya serta pejabat yang tanda tangan. Setelah itu Bapak Ibu klik simpan. Maka di sini hanya terdaftar 2 riwayat kerja, yaitu yang pertama dari sekolah A, yang kedua dari sekolah B. Yang berikut bagaimana cara kita mengisi riwayat pengalaman kerja bagi Bapak Ibu yang mutasi beda kabupaten. Nah, di sini Bapak Ibu klik tambah pekerjaan. Nah, di sini saya contohkan misalnya pertama Bapak Ibu tugas pada sekolah di Kabupaten Belu misalnya. Sini kita ketikkan pemerintah Belu. Kita pilih. Lalu di sini kita pilih nama sekolahnya yang ada di Kabupaten Belu yang kita tugas di situ. Misalnya SDNA. Setelah itu kita
ketikan jabatan kita pada SDNA tersebut. Misalnya jabatannya guru kelas atau guru mata pelajaran, pokoknya sesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu. Lalu tanggal mulai. Nah, tanggal mulai di sini kita ambil dari tanggal pertama kali kita mengabdi pada SDNA di instansi pemerintah Kabupaten Belu. Itu kita inputnya di sini. Yang berikut tanggal selesai. Nah, di sini tanggal selesai kita inputkan tanggal mutasi karena kita akan mutasi ke kabupaten tetangga, maka untuk tanggal selesai ini kita inputkan tanggal mutasinya di sini. Setelah itu gaji pokok, kita inputkan gaji pokok yang diberikan oleh SDNA, kita inputkan tanpa tanda titik dan tanda koma. Lalu untuk surat keputusan, nomor surat keputusan ini kita inputkan nomor surat keputusan yang dikeluarkan oleh SDNA ini. Artinya SK pertama yang dikeluarkan oleh SDNA inilah yang kita inputkan nomornya di sini, tanggalnya di sini, dan pejabat yang tanda tangan di sini. Setelah itu kita klik tombol simpan. Nah, yang berikutnya kita tambah lagi pekerjaan karena memang kita pindah ke kabupaten baru dan sekolah baru. Jadi kita tambah lagi pekerjaan. Lalu di sini untuk instansi pemerintah, karena kita sudah pindah ke kabupaten baru, di sini kita tidak pilih lagi pemerintah Kabupaten Belu, tetapi kita pilih pemerintah kabupaten yang kita tujui. Misalnya kita pindah ke pemerintah Timur Tengah Utara. Nah, kita pilih, lalu di instansi atau perusahaan kita ketikkan nama sekolah yang kita tuju di Kabupaten Timur Tengah Utara, misalnya SDNB. Ini sekolah yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Lalu jabatannya di sekolah tersebut sebagai apa? Bapak Ibu sesuaikan. Misalnya guru kelas. Lalu tanggal mulai. Nah, tanggal mulai di sini bukan lagi kita ambil dari sekolah A yang ada di Kabupaten Belu, tetapi tanggal mulai di sini kita ambil dari sekolah B yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Artinya tanggal pertama kita masuk di SDNB ini yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara inilah yang kita inputkan di sini. Setelah itu tanggal selesai. Jika sampai di sekolah B kita tidak pindah lagi sampai dengan sekarang, maka kita inputkan tanggal 31 Desember 2022. Tetapi sampai di sekolah B kita masih pindah lagi, maka tanggal selesai dari sini kita inputkan tanggal mutasinya di sini. Lalu gaji pokok kita sesuaikan dengan yang dibayarkan oleh SDNB yang ada di Timur Tengah Utara, kita inputnya tanpa titik dan koma. Lalu nomor SK di sini kita inputkan SK pertama yang dikeluarkan oleh sekolah B yang ada di Timur Tengah Utara, bukan yang ada di Kabupaten Belu tadi. Yang kita inputkan di sini SK pertama yang dikeluarkan oleh sekolah yang ada di Timur Tengah Utara. Lalu tanggal SK-nya, pejabat yang tanda tangan. Setelah itu baru kita klik simpan. Setelah kita simpan, maka untuk riwayat pengalaman kerja di sini hanya terbaca 2 saja dari kabupaten pertama, sekolah pertama, dan kabupaten baru dan sekolah baru. Sekian, semoga tutorial ini bermanfaat.